Gadis itu mengambil foto souvenir di sebelah batu. Pemandu wisata mengatakan bahwa batu ini beratnya mencapai 1000 ton. Bahkan 100 orang tidak bisa menekan. Untuk sesaat, semua orang membeku. Bahkan balok di tangannya selembut lumpur. Nama gadis itu adalah Bong Sun. Dia terlahir dengan kekuatan suci sejak kecil. Cuci tangan dengan tenaga sedikit saja, keran rusak. Hari ini, teman-temannya menyuruhnya menendang bola. Bong Sun ragu sejenak, lalu menendangnya. Astaga, bagaimana mungkin? Makan apa? UFO? Benar-benar UFO. Tempat ini adalah harta Feng Shui sejati. Guru mengira itu adalah benda yang tidak diketahui, dan berencana untuk membeli tanah ini lagi. Hari ujian masuk perguruan tinggi akan tiba. Ibu memimpin Bong Sun untuk berdoa kepada Sang Buddha. Namun dalam hatinya Bong Sun hanya ingin bersama Kokdo. Lihatlah Sang Buddha, cepat doakan dia dan Kokdo menjadi pasangan. Ketika dia kembali ke sekolah untuk bersiap mengaku, dia tidak sengaja mendengar Kokdo berinteraksi dengan Ratu Kecantikan. Ketahuilah bahwa Sang Buddha sama sekali tidak dapat dipercaya. Tidak lama setelah dia dan ibunya pergi ke kuil, Bong Sun sekarang menatap Buddha dengan marah. Tunggu mereka pergi ada orang kembali ke kuil untuk melihat. Bu, apa ini? Tidak, mengapa ini? Ingin melihat ini? Kenapa ini? Mengapa membelakangi? Dialah yang pertama meninggalkanku. Dalam sekejap mata, Bong Sun masih belum bisa mengejar orang yang disukainya. Setelah lulus, dia bekerja sebagai telemarketer, menjual pakaian, dan bahkan bekerja sebagai petani. Karena selalu ada kesalahan, pada akhirnya, mereka semua diusir. Jadi mencari pekerjaan menjadi hal tersulit dalam hidupnya. Pada saat yang sama, seorang pria kaya sedang mencari pengawal. Tapi lihat banyak resume, masih belum ada yang cocok. Karena dia juga seorang petinju. Bong Sun datang untuk wawancara untuk bekerja sebagai pengawal di hari pertama. Min Hyuk menggunakan panco untuk memutuskan berapa banyak gaji yang harus dibayarkan padanya. Gunakan kekuatanmu dulu. Min Hyuk menatap gadis itu dengan tak percaya. Hasilnya, Anda dapat menggunakan kedua tangan. Apa ini? Min Hyuk sudah tersipu. Bong Sun masih tidak bergeming. Saya hanya melihatnya dengan lembut mengerahkan kekuatan. Tangan Min Hyuk langsung membentur meja, rasa sakit membuatnya tidak bisa berdiri tegak. Tapi dia tidak tahu, Bong Sun bukanlah orang biasa, karena dia terlahir dengan kekuatan dewa. Bahkan traktor yang menghalangi bagian depan itu sepele. Bong Sun baru saja melewati pemeriksaan putaran pertama. Kemudian panggil sekretaris untuk membawa kontrak, ketika melihat gaji di kontrak. Wow, 60 juta ya? Sekretaris memberitahu Bong Sun untuk menandatanganinya. Setelah penandatanganan, sekretaris memegang kontrak dan bersiap untuk pergi. Apa kakimu juga kuat? Kamu pergi ke sabung ayam dengan dia. Sekretaris itu tertawa dan berkata kepada pria seperti dia, bagaimana dia bisa menggertak seorang gadis. Tapi kata-kata Min Hyuk selanjutnya membuatnya tunduk tanpa syarat. Jika kamu menang, saya kasih mobil. Para pemain memasuki lapangan, sekretaris dengan cepat menyiapkan sikap bertarung. Bong Sun memandang lawan dengan jijik. Saat pertandingan hendak dimulai, Bong Sun tiba-tiba berteriak untuk berhenti. Bisakah kamu menyuruhnya memakai helm? Dinyatakan bahwa dalam proses pertempuran, mungkin ada cedera kepala, memakai helm akan lebih aman. Meski sedikit bingung, Min Hyuk tetap melakukannya. Kalau begitu pesan 3 mangkuk jajangmyeon untukku. Pengirim dengan cepat membawa helmnya. Bawakan 3 mangkuk jajangmyeon. Ketika pengirim akan pergi, Min Hyuk memanggilnya kembali. Katakan padanya untuk menjual saya helm. Lalu berdiri, tarik 10.000 untuknya. Pengirim kabur. Keterampilan ini sangat keren. Ini benar-benar saya yang berkelahi dengan perempuan. Ini adalah penghinaan bagi keluarga. Gara-gara mobil, sekretaris pun mengambil risiko. Tapi Bong Sun sepertinya masih dipersulit. Setelah hitungan mundur berakhir, sekretaris memutuskan untuk pergi dulu. Berteriak ke depan, Min Hyuk juga penuh antisipasi. Bong Sun merasa kasihan pada sekretarisnya. Melihat jarak antara keduanya semakin dekat.
Hanya Bong Sun yang dengan lembut mengangkat kakinya. Semua orang membeku. Ada lubang besar di dinding. Sekretaris itu juga pingsan. Melihat ini, mereka bergegas. Setelah beberapa saat, saya menyadari bahwa itu bukanlah penyebab pembunuhan. Mereka hanya menghela nafas lega. Orang cabul ini perlahan melepas baju gadis itu. Kemudian mengganti gaun pengantin putihnya. Lihatlah gadis di depanmu, untuk menjadikannya pengantinnya. Lalu pergi ke tepi meja. Ambil sesuatu yang mengandung cairan yang tidak diketahui. Disuntikkan ke tubuh gadis itu. Lalu ambil handuk bersih untuk menyembunyikan darah di tangan gadis itu. Lihat wajah menakutkan ini. Gadis itu berteriak ketakutan. Kamu adalah pengantin pertamaku. Mohon maafkan saya. Apa yang kamu bicarakan? Saya berkata kemudian saya menyelamatkannya saat kau masih sekarat, pantas mati. Gadis yang ketakutan itu segera terdiam. Lalu angkat kamera, katakan pada gadis itu untuk tertawa. Senyum untuk saya. Setelah mengambil gambar, gantungkan foto seorang gadis di dinding. Sekarang dia kehilangan 6 pengantin lagi, karena dia ingin mencari 7 istri untuk dirinya sendiri. Dia dengan cepat mengidentifikasi pengantin kedua, gadis peminum bir yang makan barbecue. Setelah makan, gadis itu malah mencari supir. Saya pengemudi untuk Anda. Dia juga tidak terlalu memikirkannya. Segera serahkan kunci ke lawan. Jadi mereka berdua masuk ke dalam mobil. Saat mobil melaju ke tengah jalan, gadis itu bangun dan menoleh. Mama. Dia panik dan membuka pintu mobil. Tapi pintu sudah dikunci olehnya. Dia berteriak untuk menghentikan mobil, tetapi tidak menyangka pria itu akan menghentikan mobil. Bahkan membuka pintu mobil, gadis itu tidak mengatakan apa-apa, membuka pintu mobil dan berlari keluar. Pria yang memegang kunci pas, dengan santai berjalan di belakang gadis itu. Saat ini gadis itu tersandung dan jatuh ke tanah. Mengikuti tangisan menyedihkan gadis itu kembali ke mobil dan mengalami pukulan yang tidak adil. Kemudian pria itu pergi ke tempat pembuangan sampah, memotong plat nomornya dan menghancurkan mobil gadis itu lagi. Begitu saja, semua jejak yang berhubungan dengan gadis itu menghilang, menahan gadis yang koma itu kembali ke sarangnya. Tolong saya. Tapi tidak peduli berapa banyak dia berteriak, itu tidak berguna. Kamu pengantin keduaku. Aku suka gadis langsing. Seperti itu baru bisa pakai gaun, kita sehari makan sekali saja. Ternyata pria ini mengkhususkan diri dalam memilih tangan dengan gadis-gadis langsing. Akhirnya menguncinya di kandang kedua. Gadis di sebelahnya cukup kurus. Jadi kami makan 2 kali sehari. Tolong biarkan aku pulang. Saat iblis hendak menyerang gadis ketiga, bertemu dengan atlet hebat Bong Sun lagi. Tidak hanya menekuk pipa baja, dan 1 tendangan untuk menerbangkannya karena gadis ketiga adalah sahabatnya. Kembali ke sarang, kemarahan melemparkan pipa baja melengkung ke arah gadis di dalam sangkar. Karena ini adalah pertama kalinya dia gagal. 3 orang hilang berturut-turut. Bikin Bong Sun susah tidur. Dia memutuskan untuk menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan. Keluarkan setan itu. Tapi tanpa diduga, bos datang mencari dia. Dan iblis itu sekarang melihat pipa baja yang ditekuk oleh Bong Sun. Marah tak henti-hentinya. Dia perlahan membuka pintu kandang yang menahan pengantin kedua. Gadis itu gemetar ketakutan. Dia mengulurkan tangan dan membelai gadis itu. Merasa lebih ramping dari beberapa hari yang lalu. Lalu lepaskan topengku. Iya ampun, ini terlihat elegan. Memang, mengetahui wajah tidak mengetahui hati. Dia perlahan mendekati gadis itu. Setelah ventilasi, dia kembali mengidentifikasi pengantin ketiga. Itu adalah gadis yang sengaja dia tabrak kemarin, Hiji. Saat mengambil tas, saat Hiji tidak memperhatikan, dia memasukkan pelacak ke dalam sakunya. Karena hari ini aku harus berlatih piano. Jadi aku akan makan siang bersama Profesor Kim. Lalu aku akan pergi ke ruang latihan dan kemudian pulang ke rumah ibu. Setelah mengetahui keberadaan Hiji, dia sekali lagi tunggu. Tidak lama kemudian Hiji mengeluarkan piano.
Lihat target muncul. Dia tersenyum jahat. Ikuti dia sampai malam. Tidak tahu, daerah sekitarnya penuh dengan polisi. Hiji juga menemukan bahwa seseorang mengikutinya, semakin cepat dia berlari. Polisi juga mengidentifikasi target, mulai mencoba menangkap. Tepat pada saat ini, menyebabkan mereka bertanya-tanya bahwa orang tadi bukanlah pembunuhnya. Pembunuhnya sekarang telah mengubah targetnya menjadi gadis lain. Begitu saja, gadis itu diculik. Do Bong Sun. Ternyata gadis ini adalah sahabat Bong Sun, Kyung Sim. Terakhir kali, berkat Bong Sun membantu Kyung Sim, dia beruntung bisa melarikan diri. Kali ini dia ditangkap, itu untuk balas dendam pada Bong Sun. Kyung Sim berlutut, terus-menerus memohon agar si pembunuh memaafkannya. Bicara sedikit lebih rendah hati lagi. Pada saat yang sama, Bong Sun mengirimkan pesan ratapan hari ini ke Kyung Sim. Hasil cepat mendapat balasan. Saya tidak tahu, telepon telah diambil oleh si pembunuh. Pesan tersebut juga dikirim oleh pelaku. Untuk mengetahui mengapa Bong Sun begitu sehat, sengaja berbicara tentang kekuatannya. Tidak menyangka Bong Sun akan menceritakan sebuah rahasia. Diri sendiri tidak dapat menyakiti orang yang tidak bersalah, atau kekuatan akan hilang. Hingga keesokan harinya, saat Bong Sun mengirim pesan lagi. Hai Bong Sun. Ini membuat Bong Sun merasa aneh. Karena sahabatku selalu memanggilku Bong Bong. Dia curiga dia menelepon, tetapi tidak ada yang menjawab. Karena untuk membuktikan jika Kyung Sim benar-benar terjadi. Apakah Dodo masih baik-baik saja di rumah? Ya, tidak apa-apa di rumah. Iya Tuhan. Karena tahun lalu Dodo meninggal. Pembunuhnya juga menemukan bahwa dia mungkin telah diekspos. Pastinya jangan berpura-pura lagi. Telepon Bong Sun berdering lagi. Itu adalah video. Setelah dibuka adalah adegan di mana teman dekat Kyung Sim diculik. Kyung Sim, kamu jangan datang, mengerti? Bong Sun jangan kesini. Dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan. Jika kamu memanggil polisi, temanmu akan mati. Lihat, saya ingin kamu meminta maaf kepada saya secara pribadi. Melihat adegan tersebut, membuat Bong Sun hampir pingsan karena Kyung Sim adalah sahabatnya. Keesokan paginya, Bong Sun datang sendirian ke tempat pembuangan sampah. Menghadap mobil di jalannya. Kemudian adegan ini terlihat jelas oleh si pelaku. Apa-apaan itu?